ERP (Enterprise Resource Planning) merupakan sistem informasi yang mampu mengintegrasikan berbagai bagian dalam suatu bisnis. Sistem ERP memberikan banyak keuntungan, salah satunya adalah akurasi data yang lebih besar. Saat ini, terdapat banyak sistem ERP open source dan salah satunya adalah Odoo ERP. Odoo adalah sebuah sistem ERP yang bersifat open source dengan fitur yang sangat lengkap, mulai dari CRM, sales, purchase, accounting, inventory, project management, event, payroll, website, e-commerce, dan lain sebagainya. Dalam video ini akan dijelaskan proses implementasi ERP Odoo pada bisnis layanan logistik penyedia jasa armada angkut. Video ini akan dibagi menjadi 4, antara lain fleet, transporter, sales, purchase, and inventory. Mari kita simak penjelasan dan tutorial dari hasil konfigurasi penelitian kami. Pada video ini akan menjelaskan konfigurasi dari proses transporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan dari modul transport. Misalnya di sini saya sebagai pegawai dari PT Saengon yang mendapatkan job desk untuk mengoperasikan modul transport tersebut. Nah, di sini saya akan memilih modul transport. Nah, pada bagian transport seperti ini kita bisa membuat jenis-jenis kendaraan apa saja yang bisa dioperasikan di PT Saengon. Di sini ada 2 jenis kendaraan, yaitu internal dan eksternal. Kendaraan internal adalah kendaraan yang dimiliki oleh PT Saengon sendiri, sedangkan kendaraan eksternal adalah kendaraan yang dipinjam oleh PT Saengon ketika semua kendaraan yang dimiliki oleh PT tersebut masih belum bisa digunakan untuk memuat barang. Nah, untuk membuatnya di sini bisa klik create, kemudian di sini pilih name-nya yaitu internal. Setelah itu di sini kontak name-nya yaitu pemilik dari kendaraan tersebut yaitu PT Saengon. Nah, address-nya di sini adalah alamat dari PT Saengon, Jalan Yos, Sudarso. Kemudian di sini bisa dikasih kotanya yaitu di Beksit. Jawa Timur. Kemudian di sini bisa dikasih negaranya Indonesia. Kemudian untuk nomor teleponnya yaitu nomor telepon yang dimiliki oleh PT Saengon sendiri. Misalnya di sini nomornya 0. Untuk menyimpan bisa klik save. Nah, di sini sudah ada jenis kendaraan internal. Kalau kita kembali ke halaman transporter tadi, kendaraan internal jenis kendaraan ini sudah ada di halaman transporter. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membuat jenis kendaraan eksternal. Nah, untuk kontak name-nya, karena kendaraan ini bisa dipinjam dari beberapa tempat, maka di sini kontak name-nya bisa dikosongi, kemudian address-nya juga bisa dikosongi, bisa diklik save. Nah, ketika kita kembali ke halaman transporter, di sini sudah ada 2 jenis kendaraan yang dapat digunakan di PT Saengon, yaitu internal dan eksternal. Yang kedua yaitu di halaman rute. Pada halaman ini kita bisa membuat rute untuk memuat barang pada PT Saengon tersebut. Yang pertama untuk membuatnya yaitu kita bisa klik create. Nah, kemudian di sini nama dari
Untuk namanya, kita bisa mengisi rute asal dari kendaraan tersebut dimuat. Maksudnya, rute asal dari barang tersebut dimuat ke rute tujuan barang tersebut akan dikirim kemana. Misalnya, saya kasih Petro Pelabuhan. Maksudnya di sini yaitu barang tersebut dimuat dari Petro dan akan dikirim ke pelabuhan. Nah, untuk transporternya sendiri, kita bisa memilih jenis kendaraan yang digunakan untuk memuat barang tersebut itu kendaraan internal atau eksternal. Misalnya di sini saya kasih internal. Kemudian untuk source location-nya yaitu lokasi awal kendaraan. Maksudnya lokasi awal barang tersebut dimuat, yaitu di Petro. Kita bisa isi Petro. Kemudian destination location, yaitu lokasi tujuan barang tersebut akan dikirim, yaitu ke pelabuhan. Nah, distance-nya ini itu jarak antara distance-nya ini itu jarak antara Petro ke pelabuhan. Misalnya ini adalah 12 ya. Kemudian transport charge-nya bisa dikosongin dulu. Untuk time in hours-nya ini merupakan lama perjalanan dari Petro ke pelabuhan. Misalnya 3 jam. Oke. Kalau misalnya dirasa rute ini sudah sesuai, maka bisa diklik save untuk menyimpan. Nah, kalau kita klik atau kembali ke halaman rute tadi, maka rute Petro ke pelabuhan dengan kendaraan internal dari PT Sangemon sudah terbuat. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya yaitu ke halaman locations. Nah, locations ini itu halamannya menampilkan daftar dari lokasi-lokasi maupun lokasi awal barang dimuat sampai ke lokasi tujuan barang tersebut akan dikirim. Maksudnya ini tuh kayak history dari rute-rute yang sudah pernah dilakukan oleh PT Sangemon sendiri. Nah, sebelum ke rute tadi kan, kalau misalnya kita buatkan di sini source location-nya, kalau misalnya belum ada, misal Jakarta. Nah, Jakarta di sini kan nggak kedeteksi, kita harus mengklik terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita ingin langsung muncul di source location atau destination location, maka kita bisa membuat terlebih dahulu di halaman location ini. Sebentar. Nah, kita bisa create, kemudian kita tambahkan nama lokasinya, misalnya Jakarta. Kalau misalnya dirasa sudah sesuai, maka bisa klik save untuk menyimpan lokasi tersebut. Setelah itu, untuk mengeceknya apakah bisa terdeteksi atau tidak, maka kita bisa kembali ke halaman rute. Nah, misalnya di sini source location-nya kita pilih dari Jakarta ya. Jakarta. Nah, di sini kan sudah terdeteksi Jakarta. Kalau sebelumnya di halaman lokasi masih belum kita buat lokasi Jakarta, maka kita harus klik terlebih dahulu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada halaman transport entry. Halaman transport entry ini itu akan berhubungan dengan modul sales. Jadi misalnya kalau ada sales order yang menggunakan kendaraan dari PT Sangemon, maka historinya akan masuk ke dalam modul transport pada halaman transport entry ini. Selanjutnya yaitu halaman vehicle. Nah, di sini kita bisa ini seperti papan kaban ya. Kita bisa mengetahui kendaraan apa aja sih yang masih memuat barang, atau kendaraan mana aja sih yang bisa dipakai, atau kendaraan mana aja sih yang sedang maintenance, seperti itu. Ini saya hapus terlebih dahulu.
Nah, cara membuatnya itu ini misalnya in order atau kendaraan yang kategori kendaraan yang masih memuat barang, bisa kita add. Nah, sudah muncul ini papan kategori untuk in order. Selanjutnya yaitu kategori available atau kendaraan yang lagi kosong atau bisa digunakan untuk order terbaru. Bisa kita klik add, ini ada. Kemudian selanjutnya ada maintenance. Nah, kita add lagi. Kalau misalnya di sini kita juga pengen nih mengetahui kendaraan mana aja sih yang bukan milik PT Sang Engon atau kendaraan dari eksternal, kita bisa membuat kategori eksternal. Untuk pembuatan informasi kendaraan yang dimiliki oleh PT Sang Engon, maka teman-teman bisa tetap tunggu untuk di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, bye-bye.